Itu yang nomor 2 dan nomor 1 sudah kita bahas. Sekarang kita ke beberapa spesifik ya. Salah satunya yang disebut aturan Yesus ini yang secara khusus terjemahan LAI. Saya tidak nemu di terjemahan lain dari teman-teman. Eh, Silahkan nambah informasi apakah ada data lain gitu. Tapi saya juga nggak ketemu ini terjemahan yang Markus 7:19 yang tulisannya dengan demikian ia menghalalkan segala makanan. Cari saja di terjemahan-terjemahan lain. Saya nggak nemu gitu, sulit, jarang sekali yang ada spesifik kalimat kesimpulan menghalalkan segala makanan ini, saya nggak nemu. Hanya di kitab LAI dan khusus di Markus 7:19 itu ya. Padahal konteksnya di Markus 7:19 itu kan sebenarnya cuci tangan gitu. Debu itu ya. Jadi Farisi mempertanyakan aturan cuci tangan kok para murid nggak ikut gitu ya. Yesus bilang, "Loh kalau tanganmu kena debu kan akhirnya keluar kejamban." Jadi kalau tanganmu kena debu, ya apa? Kamu makan ada debunya terus keluar kejamban itu tidak mempengaruhi spiritual. Itu maksudnya sebenarnya ajaran dari Yesus. Karena memang aturan cuci tangan itu tidak ada di kitab Sinai. Jadi Yesus sedang reformasi agama Sinai. Nah sekarang agama-agama yang menyebut diri gerakan reformasi, gereja-gereja reform, mana ada itu membahas kayak gini. Tidak ada. Padahal Yesus itu ajaran itu reformasi terhadap agama sini. Jadi kalau ada orang Kristen menganggap dirinya melakukan reformasi, ini kalau logikanya, seharusnya dia sedang reformasi kepada agama sini. Bukan malah bikin tambahan sendiri, kayak keharusan pakai piano, keharusan musik hanya himne, gitu-gitu. Itu kan tambahan-tambahan akal-akalnya teologi reform. Kalau memang dia mau reformasi, ya reformasi total gitu. Ajaran reform itu masih banyak Katoliknya. Seperti Jumat Agung. Mana ada di Alkitab PP ada tulisan Jumat Agung? Tidak ada. Mau cari jiliding yang jegang-jegeng, tidak ada tulisan Jumat Agung. Karena kalendernya beda. Ini masalah kalender nanti perlu juga kita bahas. Itu ya. Jadi apa yang disebut aturan Yesus menghalalkan segala makanan itu tidak ada aslinya. Itu produk tafsir. Tafsir siapa? Ya tafsir orang-orang non-Jewish, tafsir para penerjemah Yunani atau istilahnya non-Yahudi untuk menunjukkan bahwa Yesus itu atau orang Kristen itu boleh makan segalanya. Jadi ketika mereka bikin Alkitab, mereka memasukkan penafsiran dan hasratnya pengen makan babi itu ya ke dalam ayat secara khusus di Markus 7:19. Selain itu, mereka juga punya tendensi antisemit. Jadi banyak gereja-gereja Presbyter Protestan itu anti-Yahudi. Sejak dulu begitu. Kenapa? Ya karena Protestanisme itu lahir di Jerman. Jerman itu punya sejarah anti-Yahudi. Bahkan aku punya teman tadi yang orang Yahudi itu dia pernah membahas tentang kitabnya dari ini ya, Luther ya. Aku lupa namanya itu kitabnya Luther ya apa. Jadi isinya salah satunya adalah kebencian Luther kepada Yahudi. Makanya jangan heran gereja-gereja Protestan itu punya kebencian kepada Yahudi, kepada Israel dan seterusnya. Jadi aliran reform itu punya kebencian khusus kepada etnis Yahudi, kepada agama Yahudi, karena bapaknya reform si Luther itu ya anti Yahudi. Nanti kalau teman-teman baca buku-bukunya Luther nanti ketahuan itu. Nah, jadi ya melihat screenshotnya benar juga ya bahwa penulis ini tendensinya anti Yahudi. Jadi ketika Hitler, jadi temanku yang Yahudi ini membahas Mein Kampf-nya Hitler, dia bilang ini loh orang Kristen itu membaca Yahudi ya seperti Hitler ini. Nah Hitler itu membuat Mein Kampf itu apa namanya ada inspirasinya. Apa inspirasi? Ya kitab-kitab orang-orang Kristen Jerman. Termasuk ya Luther itu sebenarnya. Makanya simbol Nazi itu kan ada salibnya. Itu ya ada alasannya. Gitu. Jadi anti Yahudi itu karena dia identitas dia Kristen. Jangan membantah karena memang sejarahnya begitu.
Datanya ada, silahkan belajar. Jadi kalau orang reform bangga dengan reformasi, ya ada munafiknya. Kalian sedang mengajarkan kebencian kepada Yahudi. Mana ada gereja reform di Indonesia? GRI, GKRI, apa itu lagi ya? GRI atau apa? Yang membahas Markus 7:19, mana itu? Cari. Siapa pendeta reform mengajarkan Markus 7:19 lalu mengkritik tambahan LAI di situ? Tidak ada pasti. Saya belum dengar itu ada pendeta reform. Walaupun mengaku gerakan reformasi, tapi mereka nggak pernah itu jeli. Kemudian aturan Petrus ini saya kasih tanda tanya karena ini bukan aturan Petrus, tapi orang-orang yang menafsir tentang kisah Petrus. Di kisah 10 ya,